Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Maharani Damayanti dengan NIM 210910201010. Saya dari kelas B1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait Sakip di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Nah, apa itu Sakip? Sakip atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengumpulan data, dan pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Laporan Sakip terdiri dari dokumen Renstra, indikator kinerja utama, rencana kerja, rencana aksi, dan bisnis proses. Adapun komponen Sakip yaitu yang pertama perencanaan kinerja, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga pelaporan kinerja, yang keempat evaluasi kinerja, dan yang kelima capaian kinerja. Nah, apa sih pengertian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan? Nah, Dinas Komunikasi dan Informatika atau disingkat dengan Diskominfo Kabupaten Pamekasan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Renstra di Diskominfo tahun 2018 sampai 2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Nah, Renstra ini merupakan bentuk penjabaran visi misi tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah atau disingkat dengan RPJMD tahun 2018 sampai 2023 Kabupaten Pamekasan. Nah, analisis komponen Sakip. Yang pertama yaitu perencanaan kinerja di Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Kesesuaian Renstra dengan RPJMD. Renstra Dinas Kominfo tahun 2018 sampai 2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Renstra merupakan bentuk penjabaran visi misi tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2018 sampai 2023 Kabupaten Pamekasan. Sehingga dalam hal ini, pengembangan pelayanan Diskominfo telah sesuai dengan visi dan misi yang terdapat di RPJMD. Adapun visi Kabupaten Pamekasan yaitu Pamekasan sejahtera dari bawah, merata, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai agama. Nah, sedangkan misi Kabupaten Pamekasan yaitu yang pertama penguatan kualitas sumber daya manusia, yang kedua perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan, dan sektor potensial lainnya. Yang ketiga, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan. Dan yang kelima, pengelolaan potensi sosial, nilai-nilai budaya, keagamaan, kepemudaan, dan perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis serta sejahtera. Nah, analisis kesesuaian Renstra dan RPJMD. Berdasarkan visi dan misi program Kabupaten Pamekasan bahwa Dinas Kominfo memiliki keterkaitan dengan misi khususnya yang ketiga, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sehingga dalam hal ini diidentifikasi pada faktor penghambat dan pendorong. Nah, sebagaimana tertera pada tabel berikut. Nah, itu ada faktor pendorong. Yang pertama yaitu struktur organisasi dan kewenangan yang menjadi legalitas berjalannya tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, adanya program dan kegiatan yang mendukung dalam misi ketiga RPJMD Kabupaten Pamekasan dan lain sebagainya. Dan adapun faktor penghambatnya yaitu adanya digital divide dan yang kedua rendahnya tingkat melek dan pengetahuan masyarakat tentang IT. Oke. Analisis renja Diskominfo 2023 terhadap pencapaian di Renstra di Dinas Kominfo 2019 sampai 2023. Nah, pada dokumen renja, Dinas Kominfo Pamekasan 2023 telah menggambarkan pencapaian kerja yang termuat dalam Renstra. Nah, program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Pamekasan sesuai dengan program yang terdapat dalam Renstra. Namun, sebagian besar programnya tidak tercapai.
Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah tertera di Renja pada tabel berikut ini. Nah, itu bisa dilihat bahwa banyak program yang masih belum tercapai. Nah, program yang terdapat dalam Renstra sebagian besar tidak tercapai. Hal tersebut tertuang dalam Renstra bahwa faktor penghambatnya yaitu dari adanya digital divide dan rendahnya tingkat melek dan pengetahuan masyarakat tentang IT. Sehingga dalam Renja terdapat rekomendasi untuk menghadapi hambatan itu. Nah, yang pertama yaitu menyediakan fasilitas yang memadai. Yang kedua, melakukan pelatihan untuk mengupgrade skill dan pengetahuan pegawai. Yang ketiga, memaksimalkan pembinaan koordinasi dan asistensi pengelolaan informasi pelaksanaan pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi informatika. Yang keempat, meningkatkan kemampuan literasi media digital masyarakat di berbagai media. Yang kelima, yaitu mengembangkan dan mewujudkan infrastruktur e-government. Yang keenam, meningkatkan kesadaran tentang keamanan informasi yang didukung oleh sedimen yang kompeten. Baik, yang kedua yaitu pengukuran kinerja di Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Nah, kesesuaian indikator kinerja utama dengan visi misi. Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. IKU atau indikator kinerja utama yang disusun oleh Diskominfo Pamekasan bahwa belum sesuai visi dan misi Kabupaten Pamekasan. Nah, hal tersebut dapat terlihat bahwa penyusunan IKU yang didasarkan pada Renstra dan di Renstra sudah sesuai dengan visi dan misi Bupati Pamekasan, terutama pada poin ketiga. Akan tetapi adanya tambahan misi dari Dinas Kominfo yaitu dengan berbasis TIK atau e-government. Nah, IKU yang dirumuskan juga telah sesuai dengan isu yang terjadi dan diselesaikan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah, ini bisa dilihat tujuan yang tertera di IKU di Dinas Kominfo. Nah, bisa dilihat. Oke, alat ukur yang digunakan dalam IKU Dinas Kominfo. Nah, di sini Dinas Kominfo yaitu menggunakan indeks SPBE dan domain. Penggunaan alat ukur dalam bentuk ini agak sulit dimengerti dan mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kominfo. Namun, alat ukur ini memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita bisa lihat adapun alat ukur yang tercantum dalam IKU Diskominfo seperti ini. Oke, apakah IKU dapat menjawab Renstra Diskominfo? Nah, menurut saya indikator kinerja utama yang telah dibuat oleh Dinas Kominfo 2023 belum bisa menjawab rencana strategis. Karena di dalam IKU hanya tercantum beberapa program saja dan lebih memfokuskan penyelesaian pada berbasis TIK atau e-government. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksesuaian terkait pencantuman sumber data atas indikator tingkat kematangan indeks domain tata kelola SPBE. Maka dari itu, Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan harus bisa membuat IKU atau indikator kinerja utama yang lebih lengkap lagi dengan mencantumkan semua program yang ada di Renstra dan harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dalam Renstra yang sudah ditetapkan. Baik, itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.